Yang pertama terkait dengan bagaimana jika masyarakat ini NIK-nya tidak aktif. Nah, itu bagaimana menangani itu. Terus bagaimana masyarakat jika tidak punya NIK. Nah, ini bagaimana penanganannya. Itu juga masih sering terjadi kerancuan antara masyarakat penerima layanan dengan Vaskes ini yang tidak sinkron sehingga akhirnya sedikit terjadi bentrok-bentrok dikit gitu. Di Irna A ini Pak Dokter, ada satu pasien perawatnya ini ketika dipanggil karena kurang infusnya habis, ini sampai 2 jam Nggak dilayani, dan diganti sampai orangnya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Suara Samrabu. Hari ini saya akan banyak berbicara tentang masalah pelayanan di rumah sakit Samrabu Bangkalan dan juga pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Kalau nanti cukup waktu kita akan banyak membahas terkait apa saja yang terkait dengan urusan pelayanan kesehatan beserta yang lain-lain yang sering menjadi keluhan masyarakat. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dewan? Alhamdulillah baik. Bapak Subaidi, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan yang sering berteriak-teriak urusan kesehatan. Assalamualaikum Dok. Siap. Dr. Farhad, Sekdis Kadinkes juga Wadir RSUD Samrabu. Assalamualaikum Pak Muhi. Selamat. Wah, kalau ini saya tidak perlu saya perkenalkan karena ini orang sudah terkenal. Yang sudah berpuluh tahun menjadi relawan tentang masalah kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Jadi seluk-beluknya pasti banyak mengerti tentang masalah kesehatan. Sebelum ke Pak Dewan dan juga Pak Wadir, ke Bang Muhi dulu karena ini masyarakat. Kalau masyarakat harus kita dengarkan terlebih dahulu sebelum para pejabatnya berbicara. Jadi rakyatnya harus kita dengar dulu. Bang Muhi, Siap. Sebagai aktivis kesehatan ya, kan Pak Muhi tidak hanya melihat puskesmas, tidak hanya tapi seluruh pelayanan kesehatan kan dilihat, dipantau dan juga membantu banyak orang untuk persoalan masalah ini. Pelaksanaan UHC sampai hari ini sudah satu bulan lebih Pak Muhi ya. Bagaimana hasil pantauannya di DKR dan juga hal-hal lain terkait dengan Samrabu dan juga dari vaskes-vaskes yang lain? Yang pertama terkait dengan UHC ini tentunya masyarakat Bangkalan sudah banyak merasakan manfaatnya. Karena kemudahan dengan UHC ini masyarakat bisa berobat tanpa harus ribet dengan masalah administrasi, cukup dengan KTP, KK semuanya sudah bisa tertangani dengan baik. Dan tidak perlu lagi harus daftar ke BPJS, jadi langsung di Vaskes dilayani dengan cepat dan di hari itu juga bisa langsung. Itu kan konsep UHC semacam itu. Yang saya tanyakan pantauannya Mas Moh, di lapangan gimana? Ada nggak orang yang masih mengeluh? Kalau yang barusan Pak Muhi mau dijelaskan itu konsep UHC memang begitu. Konsep itu berjalan nggak di bawah? Pemantauan saya, UHC ini berjalan di semua lini, baik itu di puskesmas, di rumah sakit berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan permasalahan teknis, tentunya kan ini berjalan, terus berjalan. Tentu masalah kesehatan ini permasalahan yang kompleks, pasti ada aja hal-hal teknis yang perlu dibenahi, hal-hal teknis yang masih perlu terus kita pantau. Karena apa? Masyarakat ini juga tidak semuanya paham dengan UHC, terus pelaksanaan di lapangan itu terkait dengan teknis itu juga di frontliner, di Vaskes itu juga banyak yang kurang paham juga. Apa yang menjadi keluhannya? Yang pertama terkait dengan bagaimana jika masyarakat ini NIK-nya tidak aktif. Nah, itu bagaimana menangani itu. Terus bagaimana masyarakat jika tidak punya NIK. Nah, ini bagaimana penanganannya. Itu juga masih sering terjadi kerancuan antara masyarakat penerima layanan dengan Vaskes ini yang tidak sinkron sehingga akhirnya sedikit terjadi bentrok-bentrok dikit gitu. Setelah kita koordinasikan dan kita beri pemahaman akhirnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Artinya dari pasien juga dan juga dari pihak Vaskes juga harus masih perlu untuk ada pendalaman tentang masalah teknis pelaksanaan UHC ya. Betul. Pak Muhi. Itu dulu ya. Ya, siap. Pak Dewan. Pak Dewan ini kan informasinya saya dengar setiap hari, setiap minggu itu punya jadwal turun ke Vaskes dan lain-lain, puskesmas, kecamatan dan lain sebagainya. Apa yang ditemukan di sana Pak Dewan?
Sebenarnya banyak juga sih. Cuma kita ini kan melihat dari UHC sekarang ini membludaknya minta ampun. Kemarin membludaknya orang yang mau berobat, sakit. Orang sakit. Terus terang kemarin itu memang saya sempat menjadi omongan orang karena saya ini mewawancarai di IGD. Terus ada yang telepon, saya coba ke IRNA yang lain. Saya coba juga kemarin, teman. Tapi alhamdulillah emang di IRNA B itu enak. Perawatnya bagus. Kebetulan itu ya, yang ditemui Pak Baidi begitu ya. Apa betul-betul semacam ini setiap waktu, setiap saat, atau hanya kebetulan saja Pak Baidi? Oh gitu ya. Saya itu tiap hari dapat satu, dapat dua, pokoknya tiap hari itu pasti dapat orang yang sakit. Oh, maksudnya dapat membantu, dapat keluhan orang. Ditelepon konstituennya minta bantuan apa? Minta bantuan. Pemirsa, kalau Dewan memang begitu kalau di Bangkalan, perannya banyak. Jadi ditelepon untuk buat SIM, untuk penduduk, untuk mengurus orang sakit, itu juga bagian dari peran Dewan kalau betul-betul mau jadi Dewan. Kalau berarti ini betul-betul jadi Dewan ya. Itu ya kalau rumah sakit ya. Berarti itu. Tapi juga ada banyak Pak Liman. Gimana? Yang lain? Ya, kayak di ini Pak Dokter yang di IRNA A. IRNA A ini makanya nanti kita mau sharing lagi sama Pak Dokter ini. Di IRNA A ini Pak Dokter ada satu pasien perawatnya ini ketika dipanggil karena kurang infusnya habis, ini sampai 2 jam nggak dilayani, dan diganti sampai orangnya meninggal. Oh gitu. Makanya nanti saya coba sharing lagi Pak Dokter agar CCTV yang di IRNA A itu. IRNA A itu untuk sakit apa ya? Sakit dalam. IRNA A itu kelas 3 penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Terus sekarang itu kapan kejadiannya? Ya 1 minggu yang lalu. Oh, berarti 1 bulan ini UHC sudah berlaku. UHC sudah berlaku. Makanya saya itu Pak Liman, kita mau perbaiki pelan-pelan lah. Nah, gitu ya. Ya pelan-pelan. Ya, saya melihat kayak kemarin itu, saya melihat perawatnya ini. Nyebronyut ya? Gimana? Enggak. Lesok. Oh, karena saking ribetnya orang. Oh, lesok gitu ya? Iya. Ini baru tahu lesok katanya. Dok, ada 2. Ada lagi Sam. Di IRNA A ini kekurangan perawat Pak Liman. Yang benar ini. Saya sudah survei. Di situ ada pasien Pak Dokter itu sekitar 48 pasien yang nungguin cuma 5. Dari 40 pasien. Perawatnya 5. Perawatnya 5. Nanti tak tanya. Nanti jangan-jangan kesimpulannya Pak Dewan yang salah. Karena memang mungkin kalau 40 cukup 4 atau cukup berapa kita kan nggak tahu tuh Pak Dewan ya. Pak Dok, ini kan dengar tadi urusan pelaksanaan UHC ini NEK dan macamnya itu masih terjadi banyak trouble juga di bawah katanya Pak Mogi. Termasuk juga apa yang disampaikan Pak Dewan ini menemukan banyak beberapa persoalan yang penting untuk dibenahi. Tanggapannya Dok dari kedua ini, Pak Muhi dulu. Jadi Pak Muhi dulu. Ya, terima kasih Pak Liman. Jadi memang sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa forum ini memang kita ciptakan untuk berdiskusi. Jadi memang ini di Samrabu dan memang kita harapan masukan-masukan dari masyarakat dan Dewan ini menjadi informasi untuk kita. Yang pertama untuk Pak Muhi, memang kendala di masyarakat kita Pak Liman, tidak semua orang punya NIK. Ini saya minta bantuannya Pak Dewan, mungkin Pak Muhi juga. Ayo kita membiasakan tertib administrasi kependudukan. Ya tetap kita ada aplikasi itu di BPJS Center itu juga bisa membantu. Ya? Bisa membantu. Tapi kan memang tidak semua itu mengerti. Nanti juga kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan juga bagaimana nih orang. Karena kalau yang di rumah sakit itu bisa Pak Liman, karena ada siklus waktu 3-24 jam, misalnya dia nggak punya NIK atau belum rekaman, kita sudah ada MOU dengan. Artinya kalau di rumah sakit persoalan itu relatif bisa terurai ya. Karena ini yang terjadi di puskesmas ya. Oh iya. Kalau di rumah sakit untuk yang belum punya KTP misalnya itu kita koordinasi dengan Dispenduk, insya Allah itu tidak perlu banyak waktu ya. Iya, rekaman di sini. Jadi itu satu dan bisa langsung online. Itu memang yang kendala dan kita yang UHC ini puskesmas ini sedang membuat protap Pak. Jadi biar akan kita sosialisasikan ke desa-desa, kan kita ke MMD nanti untuk
kalau dirawat di puskesmas harus ber-NIK, KTP, dan misalnya tidak punya pun bagaimana solusi dari aparat desa dan lain-lain itu juga bisa membantu Pak Muhyi. Jadi maksud saya teman-teman DKR, teman-teman LSM lainnya ini memang sudah di dinas kesehatan ya, saya ajak untuk membantu. Untuk membenahi itu, memantau itu. Jadi gini, kan ada kegiatan di puskesmas itu, musyawarah MMD, kegiatan penyuluhan rutin. Nah itu sekalian. Dok, sebagai sekretaris Kadinkes ya, sekretaris Kadinkes, welcome. Kalau saya menangkap barusan Pak Dokter menjawab terhadap apa yang disampaikan Pak Muhyi, berarti welcome banget terhadap semua aktivis, khususnya DKR gitu ya, karena DKR ada di berbagai kecamatan. Welcome banget dengan masukan-masukan semacam itu. Oh iya, welcome dong, harus dong. Karena artinya kalau ada keluhan semacam tadi ya semua kalau ada pertama nicknya nggak ketemu, sudah ada tindakan minik dari ini kalau ini masih mau dipungut biaya atau tidak, itu nanti pihak Dinkes atau pihak-pihak yang berpunya otoritas bisa untuk memberikan fasilitasi, Dok. Karena gini Pak Liman, dengan adanya NIK, puskesmas itu bisa mengklaim ke BPJS untuk obat-obatannya dan lain-lainnya. Jadi kalau kita nggak ada NIK, itu kan kasihan puskesmasnya. Ya, betul. Nah, jadi untuk obat-obatan untuk ininya bagaimana mereka klaim itu semua. Nah, makanya dengan Pak, kalau orang tuanya sudah punya NIK, bayinya itu baru lahir, itu kan belum punya NIK, itu bisa sebenarnya lebih mudah. Langsung itu bisa kita fasilitasi itu. Artinya di puskesmas sudah ada. Sudah bisa itu otomatis. Cuman kan begini Pak, Pak Liman. Kadang-kadang teman di bawah itu kadang-kadang tidak semua paham. Makanya dikawal lah. Silakan. Kok di situ kok bisa? Pemirsa, ini menarik kalau kita pikirkan. Artinya Pak Dokter sebagai pribadi sekdis dari Kadinkes, tidak semua para medis itu paham betul-betul ini. Yang di bawah, yang di bawah. Kadang-kadang kan nggak paham. Ya. Coba itu devaluasi ke kita kan begitu, Pak Liman. Kadang-kadang orang ibunya punya KTP, anak baru kan nggak bisa punya KTP. Itu sebenarnya bisa langsung diklaim, nggak ada masalah. Ada juga sebagian para medis yang tidak mengerti itu, Dok ya? Ya, tidak mengerti. Ada yang saya takutnya kan gini, ada oknum-oknum yang ya kita kan nggak tahu. Jangan satu oknum nanti dikira semuanya gitu. Ada rasa masih UHC kok bayar lah, saya nggak mau begitu. Ayo dikontrol, kependudukan dilengkapi karena kita juga menjaga uang Pemda yang dialokasikan itu nggak sedikit. Ya, betul. Ya, Pak Baiti ya. Jadi ini memang untuk masyarakat ini dan ketahanan puskesmas harus dijaga, Pak. Jadi kalau nanti ternyata orang nggak punya NIK kita gratiskan, nggak bisa ngeklaim kita. Nanti. Iya, gitu loh kan. Bagaimana? Bisa bangkrut di negara. Ya, nanti saya bisa mari kalau memang ada prosedur yang bisa diurus, mohon maaf kayak di sini rumah sakit itu ada tanggungan, tanggungan. Nanti kalau fasilitas KTP sudah dikembalikan kok Bang. Biar orang mau orang ngurus gitu loh. Karena ada orang mengurus lah KTP, jangan sampai nggak urus saya sampai betul-betul punya NIK nanti baru. Baru kita bikin prosedur begitu Pak Liman. Nanti kan itu yang untuk NIK. Untuk UHC ya. Nanti saya jawab dulu Pak Baiti. Pak Baiti, silakan Pak Baiti. Ini menarik ini. Memang benar sekali. Yang dekatan Mbak Baiti ini karena saya sangat Irna A ya. Jadi dengan UHC ini kita menambah sekitar 30 bed. Oh, 30 bed. 30 bed untuk menampung. Nah, ini sedang kita seleksi untuk penambahan dan pergeseran teman-teman untuk di ruangan-ruangan yang memang memerlukan. Itu di UGD itu seperti waktu zaman Covid sampai ke dalam itu sampai karena di dalam di sini belum keluar. Ya. Jadi untuk Pak Baiti saya untuk ada Pak Dewan ini kita kekurangan rumah sakit tipe D Pak Baiti. Tipe D yang mengcover kan cuma hanya satu, itu pun swasta. Yang negeri kita punya. Apa hubungannya dengan kita perlu rumah sakit tipe D Pak Dok? Jadi dari puskesmas itu biar tidak langsung ke sini. Jadi ada buffernya di daerah timur, di daerah timur, di daerah sekitar Belega, di daerah Tanjung Bumi itu dulu Pak Baiti ini sudah merencanakan sebenarnya. Saking dianalogikan dengan maliatan kan langsung nerbe kan. Ya. Lanjut. Jadi mengaca itu sebenarnya jadi prioritas harus mengaca di tempat-tempat lain itu kan ini B kita. Puskesmas ini harusnya kan bisa ke D dulu, C atau D. Jadi biar nggak numpuk di sini.
Kalau di sini langsung ya, langsung dari sana langsung ke sini semua. Nah, jadi tapi yang punya pemerintah, Pak. Pemerintah, iya. Jadi biar tidak. Bahkan kalau saya melihat pasien di sini tidak hanya rujukan di dalam kota, dalam daerah sini, dari luar daerah juga banyak ke sini. Kita justru, Pak, Sampang itu waktu UHC kita yang ikut sibuk gitu. Yang ikut sibuk. Karena orang KTP Sampang langsung aktif di sini. Jadi sudah mulai dirasakan masih ada beberapa kendala. Saya tidak menutup itu, Pak Bedi, benar ada kurang perawat itu masuk karena secara hitung-hitungan itu idealnya memang satu perawat itu menangani 5 sampai 8 pasien. Ya. Jadi nanti kita memang akan menggeser-geser dan akan menyeleksi yang sudah. Pak Bedi, sebelum lanjut Pak Dokter, yang IRA berapa tadi? 40. Waktu itu saya lihat 48 pasien dan perawatnya cuma 5. Sore hari itu ya. 5 kalau kata dokter sebaiknya itu normalnya dok normalnya. Ya. Satu perawat 4 pasien. 4 sampai 8 pasien. 4 sampai 8 pasien. Kalau seperti yang di IRNA A itu berarti kekurangan sekitar 5 lagi. Ya, betul. Jadi sore itu mungkin 6. Tapi ini sudah, saya rasa udah kemarin kita langsung melakukan evaluasi, memang ada yang di ruangan lain yang digeser. Geser. Sebetulnya kalau melihat dari kebutuhan paramedis untuk perawat ya, jasa perawat dan macamnya, pegawai dan paramedis yang tersedia di sini itu masih memang belum cukup atau perlu lagi, Pak? Di sini secara jumlah karyawan itu sebenarnya overload, Pak. Secara jumlah total karyawan. Jadi kan gini. Jadi kita itu kurang lebih ada 1060. Ya ini kan istilahnya memang untuk ukuran rumah sakit dengan kapasitas seperti ini tuh di Sidoarjo saja dengan penghasilan 1 tahun itu hampir 300 kalau sebulan 25M berarti ya 200 miliar ya. 200 miliar. Itu karyawannya 1000 kurang lebih waktu itu saya di situ tanya itu 1200-300. Nah, di sini penghasilan kita kan rata-rata sebulan itu 8M. Itu ya idealnya 800-700. Nah, tetapi kita itu memang sesuai dengan mempekerjakan banyak orang ya. Jadi banyak orang yang sudah terlanjur bekerja di sini ya. Kan tidak bisa kita istilahnya membuang begitu saja. Yang tenaga tertentu berlebihan. Tapi tenaga yang memang khusus itu memang beberapa yang ada yang kurang. Oh, tenaga profesionalnya yang memang di situ begitu. Sekarang kan tidak sembarang perawat bisa masuk, Pak. Iya, kalau orang tukang sape perawat orang nggak bisa nyor kapi pasti. Contohnya, jadi tapi ini sudah jauh, Pak, sudah jauh tertata. Sekarang kita malah sudah open recruitment di media sosial. Kita butuh orang terapi bicara, ahli-ahli. Memang kita kan menambah, karena BLUD ini kan filosofinya menambah layanan tiap layanan pada. Tapi secara tidak langsung persoalan barusan itu masih dianggap cukup nggak, Dok, untuk mengcover mengcover yang sebagaimana ini Pak Bedi tadi itu artinya ketersediaan paramedis ini masih bisa nggak untuk digeser-geser? Bisa, insya Allah masih bisa. Tanpa harus merekrut baru yang baru. Tanpa harus merekrut baru. Karena kita kan dulu kan relawan COVID itu kita sudah panggil. Yang dulu jadi relawan. Oh, dipanggil juga. Dipanggil. Yang belum bisa keterima itu sudah kita panggil semua. Jadi insya Allah ya ini kan pantau aja. Kalau saya senang Pak Ariman dengan adanya orang-orang Pak seperti Pak Muji dan Pak Bedi. Kalau nggak ada yang bisa mantau nanti. Pantau Pak, ini 2 hari sekali. Pak Dokter sudah mau menggeser nih. Kalau nanti di IRNA A itu Pak Bedi masih melihat pasien sampai 40 dan masih 4 lagi, berarti nggak ada perubahan. Ngomong lagi nanti ya Pak Bedi. Pak Mi. Ya pokoknya intinya ada waktu lah Pak. Ini kan istilahnya kan proses. Pak Mi,
apa yang dijelaskan Pak Dokter terkait dengan urusan apa yang ditemukan oleh relawan DKR itu kan kita harus sama-sama mengerti dan diakui loh, masih jarang pejabat mau mengakui begini bahwa karyawan dan anak buahnya itu kalau pejabat lainnya dianggap pinter-pinter semua, yang bisa semua. Ini mengakui bahwa ada juga karyawan yang masih belum ngerti, yang nggak paham. Nah itu sesuatu yang sangat luar biasa loh Pak Monggi. Nggak jarang loh pejabat bisa mengakui begitu itu. Kan open Pak, jadi artinya Pak Monggi, kan open. dari tadi yang sudah ada feedback dari Pak Dokter gitu ya, dari Sekdis, kalau itu Sekdis ya perannya, kalau yang tadi itu hadir. Berarti orangnya satu kan gitu kan. Toma. Ada lagi yang belum pas jawaban dari sini. Ini tadi sudah clear ya, jadi ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ini terjadi bukan hanya di rumah sakit. Di rumah sakit ini kemarin saya, kalau Pak Baidi 2 hari sekali, saya Pak sehari bisa 3 kali Pak. Yang ke sini. Iya. Bila daftar itu pegawai sekali. Bisa sehari 3 kali kalau saya ke sini. Iya. Paling berengin nomor. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin secara teknis ini perlu atensi dan perlu dibenahi. Salah satunya proses administrasi untuk kepulangan itu lamanya luar biasa gitu Pak Dokter. Jadi kadang bisa sampai sehari itu. Sudah diputuskan pulang di pagi hari misalnya. Bisa sore baru pulang. Kemarin saya itu jam 11 sudah diputuskan pulang, baru pulang jam 4 gitu. Itu lama banget itu. Dan jangan hanya itu, biar jelas juga. Nanti saya nanyanya juga biar jelas. Ini yang dilihat, yang dipantau, yang didamping oleh Mas Monggi, apa sebetulnya alasan kok sampai lama itu? Ya koordinasi antar fungsi. Jadi antara kasir dengan obat-obatan yang di ruangan gitu itu yang harus dibawa belum diracik. Antar fungsi mungkin saya nggak paham ya, tapi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh para medis yang ada di sana itu, ini sepertinya ada koneksi antar fungsi ini yang kurang berjalan dengan cepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, antrian di poli itu luar biasa lama, benar. Apakah durasi tiap pasien ini berapa saya juga nggak paham, tapi artinya secara overall itu memang agak lama memang gitu loh, antrian di poli ini. Nah, antrian untuk masuk apa untuk masuk? Jadi kalau pendaftaran cepat. Kalau pendaftaran hampir semuanya baik di puskesmas atau dan cepat. Tapi ketika proses untuk masuk poli ini memang lumayan lama. Gitu. Yang ketiga, yang ini sering jadi atensi ini Pak Dokter. Ini tidak terkait dengan medis, tapi bagian dari image rumah sakit di mana perparkiran nih kalau parkir sakit sama dengan saya maunya tadi saya walaupun itu tidak bagian dari medis, tapi orang ngadunya itu masalah parkir juga. Ke Muhi juga gitu ya. Jadi ini kan menjadi image-nya rumah sakit juga. Ini 3 hal ya. Terus yang keempat terkait Cina punya apa terlebih gelu. Ya, sudah selesai Apa? Karena kapasitas beliau ini kan 2. Masih adanya pungutan terkait dengan administrasi atau obat yang terjadi di puskesmas-puskesmas. Oh, ini menarik. Ini makanya. Itu nomor 4-nya ini bagus ini. Ya makanya kan saya detail. Tapi ini anu ya, hasil pantauan DKR tidak ngada-ngada ini kan? Kalau DKR itu jangan diragukan, Pak. Oh gitu ya. DKR ini ada 480 orang sekarang. Iya. Tapi semua kecamatan ada gitu. Oke, tambahan ada 4 ya, ada 4 masalah. Ya, memang saya tadi sebelum itu memang parkir ini Pak Liman. Parkir ini semrawut. Kok bisa semrawut? Mana gini, kita masuk Pak Dokter, masuk anu desa. Ya, di desa. Beri anu. Ya, kadang ini kan bikin kadang hujan, kadang tidak ada yang mungut masuk. Terus keluarnya juga dimintain berantem di luar. Dan memang saya itu parkiran Pak Dokter agar ini dibenahi lah. Dibenahi bagaimana caranya ya sistemnya dari rumah sakit gitu loh. Nah tadi urusan parkir itu kan urusan masalah pelayanan parkir. Apa ada hal-hal lain yang didengar atau memang mendapat masukan? Ya saya masukkan lagi ya. Gimana? Itu Pak Dokter. Dengan adanya UHC ini, saya minta Pak Dokter bagaimana ngakalin ini di depan itu agar ada yang bisa membantu orang yang kurang mengerti Pak Dewan. Di depan mana? Di depan IGD. Ya? Ketika orang mau daftar itu Pak Dokter, kadang kan itu banyak yang tidak mengerti. Itu harus ada yang mendampingi. Pagi serenggian kayak tengah-tengah. Oh iya. Itu. Agar yang bisa melayani gitu maksudnya Pak Dokter. 2 itu ya? Ya. Pak Dokter.
tidak perlu untuk saya lebih pertegas lagi. Ada 4 persoalan yang Pak Munyi, dan parkir sama sebetulnya. Jangan-jangan parkir ini memang sebetulnya parkir ini siapa yang mengelola Pak Dokter? Ya, jadi gini. Parkir dulu karena 2 orang parkir. Gini.